Halo semuanya, pada kesempatan mentoring kali ini, untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen 2, aku akan membahas materi mengenai flexible budget dan standar costing. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, teman-teman semua dipersilakan untuk mendownload soal terlebih dahulu di link yang tersedia pada kolom description. Soal yang pertama, mengenai Flexible Budget Performance Report, dikatakan Mickey Cake adalah sebuah toko kue yang berfokus pada penjualan cupcake yang unik dan lucu. Toko kue ini menjual cupcake dan juga minuman berupa teh dalam kemasan botol. Nona Mini sebagai pemilik toko ingin membuat budget untuk bulan Oktober 2017. Berikut adalah data yang disediakan oleh Nona Mini. Di poin pertama, dijelaskan informasi mengenai direct material dalam pembuatan cupcake, di mana untuk membuat satu cupcake membutuhkan berbagai macam bahan, di antaranya ada tepung terigu, margarin, gula pasir, baking powder, telur, dan juga coklat masak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam report, kita bisa hitung terlebih dahulu budget untuk direct material cupcake. Yang pertama, tepung terigu. Di informasi nomor 2 dikatakan harga untuk 500 gram tepung terigu adalah 20.000. Harga untuk 500 gramnya. Sedangkan untuk membuat satu cupcake hanya dibutuhkan tepung terigu sebesar 15 gram. Oleh karena itu perhitungannya 20.000 dibagi 500 dikali 15. Karena 500 ini adalah harga untuk 20.000. Untuk margarin, harga 250 gram margarin adalah 20.000. Sedangkan satu cupcake hanya membutuhkan 20 gram margarin. Oleh karena itu, perhitungannya 20.000 dibagi 250 dikali 20. Untuk gula pasir, untuk membuat satu cupcake hanya dibutuhkan 20 gram. Diketahui harga 500 gram gula pasir adalah 10.000. Berarti perhitungannya 10.000 dibagi 500 dikali 20. Untuk baking powder, kita membutuhkan 1 sendok teh baking powder. Dan diketahui di informasi poin kedua, baking powder 1 sendoknya sebesar 2.000. Berarti kita bisa langsung masukin saja 2.000. Untuk telur, untuk membuat satu cupcake hanya dibutuhkan setengah butir telur, sedangkan harga satu butir telurnya adalah 2.500. Berarti untuk setengah butir telur 2.500 kita bagi 2. Untuk coklat masak, harga 125 gramnya adalah 25.000. Untuk membuat satu cupcake hanya membutuhkan 15 gram coklat masak. Perhitungannya 25.000 dibagi 125 dikali 15. Untuk total direct material cupcake yang diestimasikan adalah 8.850. Selain menjual cupcake, Mickey Cake juga menjual minuman berupa teh dalam kemasan botol. Di informasi nomor 3, Mickey Cake akan membeli teh dalam botol yang berasal dari supplier seharga 4.500 per botolnya. Berarti direct material untuk teh langsung diketahui satu botolnya adalah 4.500 karena asumsinya kita langsung membeli dari supplier. Oke, lanjut kita masuk ke dalam perhitungan laporannya. Sebelum kita masuk ke perhitungan, jangan lupa untuk membuat kopnya yaitu Mickey Cake sesuai nama perusahaannya, Flexible Budget Performance for the month, ini harusnya for the month Oktober 31, 2017. Jadi harus selalu menyesuaikan seperti di soal. Oke, di sini kita akan selalu membandingkan antara planning, fleksibel, dan juga aktual, di mana selisih antara planning dan fleksibel adalah activity variance, sedangkan selisih antara fleksibel dengan aktual adalah revenue and spending variance. Yang pertama, kita masuk ke dalam unit penjualannya, di mana Mickey Cake menjual cupcake dan juga teh. Untuk planning, informasi mengenai unit penjualannya tersedia di poin nomor 8. Mickey Cake memperkirakan akan menjual sebanyak 2.500 cupcake dan 2.760 teh. Berarti quantity planning untuk cupcake 2.500, sedangkan untuk teh 2.760.
Lalu untuk informasi mengenai aktualnya, dikatakan Mickey Cake menjual cupcake data aktual selama bulan Oktobernya adalah 2610, sedangkan tehnya 2600. Berarti untuk actual resultnya penjualan cupcake 2610, sedangkan penjualan teh 2600. Lalu bagaimana nilai untuk fleksibelnya? Untuk nilai yang ada di flexible budget ini, untuk quantity akan selalu mengikuti actual resultnya, tapi kalau untuk price akan selalu mengikuti bagian planningnya. Nah, di sini kan kita ngomonginnya adalah unit penjualan terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk bagian fleksibel, quantity penjualan atau unit penjualannya akan mengikuti actual resultnya, yaitu untuk cupcake 2610 dan untuk teh 2600. Lalu untuk perhitungan ke revenue-nya, kita bisa lihat harganya. Harga yang diestimasikan di poin nomor 8, harga jual untuk cupcake sebesar 12.000 dan teh sebesar 8.000. Berarti estimasi penjualan untuk cupcake adalah 12.000 kita kali sama unit yang diestimasikan, yaitu 2.500. Dan untuk teh juga sama, harganya 8.000 dikali sama unit penjualan yang diestimasikan. Totalnya adalah 52.080.000 rupiah. Untuk fleksibel, dikarenakan dia kuantitinya mengikuti actual result, tapi tetapi price-nya itu mengikuti planningnya, maka untuk cupcake, price yang di flexible budget itu mengikuti planningnya, yaitu sebesar 12.000. Namun, dikali kuantiti aktualnya, hasilnya 31.320.000. Dan harga planning untuk teh sebesar 8.000. Berarti di sini 8.000 dikali sama kuantitinya, total 20.800.000 rupiah untuk penjualan teh. Jika di total, penjualan cupcake dan teh sebesar 52.120. Nah, untuk aktual di sini tidak diketahui harga per unit cupcake ataupun tehnya, tapi langsung diketahui total revenue dari cupcake dan teh. Jadi di sini bisa kita langsung tulis 36.018 untuk cupcake dan 18.720 untuk teh. Total penjualan dari aktualnya adalah 54.738. Untuk bagian revenue sudah selesai, sekarang kita masuk ke cost of goods sold. Nah, di cupcake ini, tadi kita sudah menghitung total direct material atau total estimasi biaya yang dikeluarkan untuk direct material cupcake, yaitu sebesar 8.850. Lalu untuk menghitung cost of goods sold-nya, total dari direct material cupcake yang telah diestimasikan dikali sama quantity yang telah diestimasikan. Totalnya adalah 22.125.000 rupiah. Begitu juga untuk teh, direct materialnya, biaya yang dikeluarkannya adalah 4.500. Lalu kita kali sama unit yang telah diestimasikan juga, yaitu 12.420. Lalu kita jumlah untuk cost of goods sold yang telah diestimasikan, yaitu 34.545.000 rupiah. Untuk gross profit kita selisihkan, total sales kita kurang dengan cost of goods sold-nya. Dapat gross profitnya 17.535.000. Untuk flexible budget, dia ini kan konsepnya masih menggunakan price atau biaya yang dianggarkan di bagian planning, tapi untuk quantity dia pakai yang bagian actual. Berarti cost of goods sold untuk cupcake di bagian flexible budget masih menggunakan anggaran 8.850.
Untuk cost of goods sold bagian flexible budget, untuk cupcake masih menggunakan direct material budget yang sebesar 8.850 dikali unitnya yaitu 2610. Dapat 23098500. Untuk teh juga masih sama, 4500 dikali 2600 kuantitinya. Maka untuk total cost of goods sold kolom flexible budget diperoleh 34.798.500. Gross profit diperoleh dari sales dikurangin COGS dapat 17.321.500. Nah, untuk actual resultnya kalian bisa lihat di informasi bagian aktual. Di sini langsung sudah diketahui cost of goods sold cupcake 24.795.000 dan teh 10.400.000. Jadi di sini untuk cost of goods sold yang aktual sudah diketahui langsung, jadi kita nggak perlu menjabarkan lagi. Ya, untuk cupcake 24.795, sedangkan untuk teh 10.400.000. Total cost of goods sold bagian aktual adalah 35.195.000 dan gross profitnya diperoleh dengan COGS sales dikurangin COGS dapat gross profitnya 19.543.000. Lalu sekarang kita ke expense. Terdapat expense apa saja? Kita mulai dari yang kolom planning budget. Di nomor 4 dikatakan toko kue ini memiliki karyawan sebanyak 3 orang dengan gaji masing-masing sebesar 1.500.000 per bulan. Sesuai dengan permintaan, kita buat flexible budget performance untuk bulan Oktober 2017. Berarti gaji per bulan 1.500.000 ini tinggal kita kali sama jumlah karyawannya, yaitu 3 orang. Dapat 4.500.000. Lalu di informasi nomor 5 terdapat beban listrik dan air untuk setiap bulan sebesar 200.000. Beban listrik dan air masuk ke dalam utilities expense 200.000. Lalu di nomor 5, masih di nomor 5 terdapat juga informasi mengenai beban lain-lain yang harus dibayar setiap bulannya sebesar 25.000 untuk jasa keamanan dan kebersihan. Berarti beban lain-lain masuk miscellaneous expense sebesar 25.000. Untuk informasi nomor 6 mengenai biaya sewa toko sebesar 6 juta per tahunnya. Nah, di sini perlu hati-hati karena flexible budget yang diminta itu untuk bulan Oktober, sedangkan biaya sewa yang diketahui itu biaya per tahunnya. Berarti untuk rent expense di sini biaya per tahunnya 6 juta dibagi 12 terlebih dahulu untuk mengetahui rent expense per bulannya. Dan di informasi nomor 7 dikatakan beban depresiasi untuk peralatan membuat kue sebesar 300.000 per bulan. Berarti depreciation expense-nya 300.000. Maka total expense untuk kolom planning budget adalah sebesar 5.525.000. Untuk net operating income-nya, gross profit kita kurang dengan expense-nya akan menghasilkan 12.010.000 rupiah. Lalu untuk bagian flexible budget, karena dia menggunakan biaya yang sama dengan planning, menggunakan biaya yang sesuai dengan anggaran, di sini kita tinggal samakan saja dengan expense yang diestimasikan di bagian planning. Totalnya juga masih sama, yaitu 5.525.000. Namun untuk net operating income-nya tentu akan berbeda karena gross profit antara planning dengan fleksibel itu berbeda. Nah, untuk mencari net operating income-nya, gross profit-nya kita kurangkan dengan expense-nya, maka net operating income untuk flexible budget sebesar 11.796.500. Lalu untuk bagian aktualnya kita lihat di informasi aktualnya. Di sini langsung diketahui rent expense, salaries, miscellaneous, utilities, dan depreciation. Kita mulai dari salaries expense ya atau direct labor. Di sini langsung diketahui 4.800.000. Lalu untuk utilities expense-nya
diketahui langsung Rp300.000, untuk miscellaneousnya Rp45.000, untuk rent expense-nya Rp650.000, dan untuk depreciation-nya masih sama Rp300.000. Oleh karena itu, total expense yang ada di bagian aktual sebesar Rp6.095.000. Net operating income-nya, gross profit dikurangin expense-nya menghasilkan Rp13.448.000. Untuk flexible budget performance report masih belum selesai karena kita harus mencari dulu activity variance dan revenue and spending variance. Sebelumnya di sini saya ingin mengingatkan mengenai favorable dan unfavorable. Jika konteksnya revenue, ketika actual lebih besar daripada budgeted, maka dia favorable. Dan sebaliknya, ketika actual lebih kecil dari budgeted, maka dia unfavorable. Kenapa? Karena ketika perusahaan mendapatkan atau menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada yang diestimasikan, tentu itu merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Makanya dia bersifat favorable, dan sebaliknya akan bersifat unfavorable. Namun, hal tersebut berbeda untuk konsep expense. Ketika actual lebih besar daripada budgeted, maka dia unfavorable. Sedangkan ketika actual lebih kecil daripada budgeted, maka dia favorable. Kenapa? Karena jika beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan sebenarnya itu lebih besar daripada yang diestimasikan, tentu itu bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, ketika actual expense lebih besar daripada budgeted expense bersifat unfavorable. Namun sebaliknya, ketika actual expense lebih kecil daripada budgeted expense akan bersifat favorable. Nah, di sini untuk variance-nya kita selisihkan dulu. Untuk activity variance kita selisihkan antara planning dengan flexible, di mana hasilnya itu 1.320.000. Untuk penjualan teh selisihnya 1.280.000. Nah, di sini untuk yang fleksibel dengan aktual, untuk mengisi revenue and spending variance-nya, selisihnya adalah 4.698 dan 2.080.000. Nah, penentuan untuk favorable dan unfavorable-nya itu nanti aku dibikin terakhir saja. Ini kita hitung dulu selisih antara yang ada untuk menghitung activity variance dan revenue and spending variance-nya. Nah, ini untuk bagian revenue-nya, penentuan dari variance-nya di sini aku ingin menjelaskan. Jadi, untuk yang bagian revenue cupcake dikatakan planningnya itu 30 juta, sedangkan fleksibelnya itu 31.320.000. Selisih 1.320.000 ini bersifat favorable karena jika kita membandingkan planning dengan fleksibel, kita menganggap fleksibel ini sebagai aktualnya. Ketika revenue yang dihasilkan sebenarnya itu lebih besar daripada yang diestimasikan, maka bersifat favorable. Maka selisih 1.320.000 ini bersifat favorable. Lalu untuk yang penjualan teh pun kebalikannya. Dia mengestimasikan penjualannya Rp22.080.000. Sedangkan fleksibelnya itu atau yang kita anggap sebagai aktualnya itu Rp20.800.000 saja. Nah, selisih Rp1.280.000 ini bersifat unfavorable. Kenapa? Karena yang diestimasikan penjualannya lebih besar daripada yang terjadi. Aktual kurang budgeted untuk revenue akan aktual lebih kecil daripada budgeted untuk revenue akan bersifat unfavorable. Nah, di sini kalau kita selisihkan itu menghasilkan 40.000,
favorable. Kenapa 40.000 favorable? Karena nilai favorable dan unfavorable itu lebih besar favorable, sehingga hasil akhirnya akan bersifat favorable. Nah, begitu juga untuk fleksibel dan aktual. Di sini untuk revenue aktual 36 juta sekian lebih besar daripada revenue-nya fleksibel 31 juta sekian. Ketika kita bandingkan antara fleksibel dengan aktual, tentu yang menjadi planning-nya itu atau yang kita budgetin itu adalah bagian fleksibelnya. Makanya di sini aktualnya lebih besar daripada fleksibel untuk revenue-nya, maka favorable. Sedangkan untuk penjualan teh yang diestimasikan penjualannya 20.800.000, tapi yang terjadi hanyalah 18.720.000, maka selisihnya bersifat unfavorable. Lalu kita selisihkan kedua ini akan menghasilkan 2.618.000 bersifat favorable. Karena nilai favorable itu lebih besar dibandingkan unfavorable, maka hasil akhirnya favorable. Lalu untuk cost of goods sold itu kan masuknya ke dalam expense. Nah, ketika expense-nya itu lebih besar dibandingkan yang kita estimasikan, maka selisihnya ini akan masuk ke unfavorable. Untuk yang teh pun juga sama, tapi untuk yang teh expense-nya atau COGS aktualnya lebih kecil daripada yang diestimasikannya. Makanya selisih di sini bersifat favorable sesuai dengan konsep yang tadi. Ketika expense-nya aktualnya lebih besar daripada budgeted, unfavorable. Aktualnya lebih kecil dari budgeted, favorable. Nah, di sini untuk selisihnya adalah 253.500 bersifat unfavorable dikarenakan unfavorable lebih besar daripada favorable, maka hasil akhirnya juga akan bersifat unfavorable. Lalu selisih COGS cupcake di sini juga unfavorable karena aktual yang dikeluarkan lebih besar daripada budgetingnya, di mana COGS ini kategorinya expense. Untuk teh dia bersifat favorable karena yang dianggarkan 11.700.000, yang dikeluarkan hanya 10.400.000. Oleh karena itu selisihnya bersifat favorable. Lalu untuk selisih 396.500 bersifat unfavorable dikarenakan nilai unfavorable ini lebih besar daripada nilai favorable, sehingga nilai akhirnya adalah unfavorable. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian expense. Untuk di bagian expense antara planning dengan fleksibel dia tidak ada selisih. Oleh karena itu jika dia nggak ada selisih berarti di sini tidak usah dibikin favorable ataupun unfavorable-nya. Nah, kita lanjut untuk expense, kita bandingkan antara fleksibel dengan aktualnya. Di sini selisihnya 300.000, 100.000, 20.000, 150.000, dan ini tidak ada selisih atau nol. Nah, karena ini kita masuk ke dalam kategori expense, ketika aktual lebih besar daripada yang dibudgetkan, maka dia akan bersifat unfavorable. Begitu juga sama konsepnya dari direct labor sampai rent expense, actual expense-nya lebih besar daripada yang diestimasikan, maka dia bersifat unfavorable. Sedangkan depreciation expense ini tidak ada perbedaan. Ya, ini semuanya juga nol karena dia nggak ada selisih. Oke, yang untuk gross profit ini juga harus kita selisihkan, di mana selisihnya itu adalah 213.500 bersifat unfavorable karena gross profit yang diestimasikan lebih besar daripada yang aktualnya. Seperti itu. Untuk yang bagian gross profit fleksibel banding aktual juga sama. Untuk yang revenue and spending variance, selisihnya itu adalah
2.221.500 bersifat favorable. Kenapa favorable? Dikarenakan gross profit aktualnya lebih besar daripada yang diestimasikannya. Nah, untuk bagian total expense di sini 0 karena tidak ada selisih. Dan untuk yang di sini selisihnya itu adalah 570.000. Kita selisihkan 695 dengan 5525. Hasilnya adalah 570.000 bersifat unfavorable karena expense yang dikeluarkan lebih besar. Nah, di sini untuk net operating income-nya terdapat selisih 213.500 untuk activity variance dan 1.651.500 untuk bagian revenue and spending variance. Nah, untuk activity variance di bagian net operating income ini bersifat unfavorable dikarenakan net operating income yang terjadi lebih kecil daripada yang dianggarkan. Sebaliknya, untuk net operating bagian aktual itu lebih besar daripada yang fleksibel. Oleh karena itu, selisih 1.651.500 untuk revenue and spending variance di sini bersifat favorable. Lalu di sini jawaban untuk flexible budget performance report telah selesai, dan untuk soal kedua kita akan membahas mengenai standar costing. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke soal nomor 2, pembahasan mengenai standar costing. Dikatakan di sini ada data biaya standar dari penyu company dan juga tersedia data selama tahun berjalannya atau data aktualnya. Lalu yang diminta, hitunglah direct material variances, direct labor variances, variable manufacturing overhead variances, dan fixed manufacturing overhead variances. Nah, di sini kita bisa mulai terlebih dahulu untuk material variance-nya. Untuk informasi mengenai material variance, yang pertama kita mencari MPV-nya terlebih dahulu atau materials price variance. Nah, untuk rumus aktualnya, actual quantity dikali actual price. Nah, di soal diketahui untuk actual quantity-nya dalam menghitung material price variance, di sini kita menggunakan quantity saat kita beli atau quantity purchase-nya berapa. Jadi actual quantity di sini adalah actual quantity saat purchase-nya. Nah, di informasi yang poin B dikatakan pembelian bahan baku berarti actual quantity saat purchase-nya sebanyak 24.000 yards. Berarti actual quantity di sini adalah 24.000. Lalu untuk actual price-nya dikatakan harga per yardnya adalah 4,8. Berarti actual price-nya adalah 4,8. Oke, dapat hasilnya 115.200 untuk aktualnya. Lalu untuk budgetednya actual quantity dikali standard price. Nah, untuk materials karena ini masih sama, masih menghitung untuk MPV, maka actual quantity-nya masih sama, yaitu actual quantity saat kita beli, yaitu si 24.000 yards tadi. Nah, untuk standard price-nya kita lihat di informasi baris kedua. Bahan baku langsung untuk 1 unit membutuhkan 3 yards dengan harga per yardnya 4,4. Nah, 4,4 ini merupakan standard price-nya. Berarti di sini 24.000 dikali 4,4 hasilnya 105.600. Nah, kita selisihkan antara actual dengan budgeted-nya. Selisihnya 9.600. Nah, unfavorable atau favorable di sini untuk variances ketika actual lebih kecil dari budgeted, lebih kecil dari standar, maka dia favorable. Nah, ketika actual lebih besar daripada budgeted, lebih besar dari standar, maka dia bersifat unfavorable. Nah, di sini kan actualnya lebih besar daripada budgetednya, maka dia bersifat unfavorable.
kurang lebih untuk konsepnya masih sama seperti flexible budget yang sebelumnya. Ketika aktual yang dikeluarkan lebih besar, maka lebih besar daripada biaya yang diestimasikan, maka dia bersifat unfavorable. Lalu kita masuk ke perhitungan MUV, Materials Usage Variance. Nah, untuk budgetednya itu rumusnya masih sama, actual quantity dikali standard price. Cuman untuk perhitungan MUV, actual quantity di sini beda dengan actual quantity saat kita hitung MPV. Karena di MUV, actual quantity yang digunakan adalah actual quantity yang use atau direct material use-nya. Nah, di soal diketahui nih, di informasi poin yang C untuk data aktualnya, penggunaan bahan baku langsung sebanyak 18.500 yards. Maka, actual quantity di budgeted di sini untuk perhitungan MUV, kita menggunakan yang 18.500, yaitu bahan baku yang digunakan, bukan 24.000 bahan baku yang dibeli, karena 24.000 atau kuantiti bahan baku yang dibeli ini masuk ke dalam perhitungannya MPV, sedangkan untuk yang MUV kita pakai yang 18.500. Kita kali standar price-nya masih sama, yaitu 4,4, dapat 81.400. Lalu untuk yang standarnya, standard quantity dikali standard price-nya. Standard quantity dikatakan di informasi baris kedua, dikatakan bahan baku langsung untuk 1 unit membutuhkan 3 yards. Oke, 3 yards ya untuk 1 unit. Nah, tapi kita harus lihat dulu unit yang diproduksinya itu berapa. Unit yang diproduksinya itu sebanyak 6.000 unit. Berarti 1 unit butuh 3, kita kali 6.000 dulu, yaitu unit yang diproduksinya, untuk mendapatkan standar quantity secara keseluruhan. Lalu kita kali standar price-nya masih sama, yaitu 4,4. Maka hasilnya 79.200 dan selisih antara budgeted dengan standar adalah 2.200. Nah, ini bersifat unfavorable. Kenapa? Karena budgeted lebih besar daripada standar, maka dia bersifat unfavorable. Nah, lalu untuk total direct material variance-nya berapa? Nah, di sini kan dia sama-sama unfavorable. Berarti kita tinggal jumlahin aja 9.600 dengan 2.200. Maka hasilnya 11.800 unfavorable. Oke, itu untuk material variances. Lalu untuk labor variancesnya dikatakan di informasi informasi poin D, data aktualnya biaya tenaga kerja langsung sebesar 75.400 dolar, yang dimana terdiri dari 5.800 jam kerja langsung. Nah, karena sudah diketahui biaya tenaga kerja langsung secara keseluruhan totalnya 75.400, maka data aktual untuk labor variance-nya langsung kita masukin aja 75.400. Lalu untuk bagian budgetednya, actual hours dikali standard rate-nya. Masih di informasi poin D, diketahui actual hours-nya adalah 5.800 jam kerja langsung. Berarti actual hour di sini 5.800 dikali sama standar rate-nya. Standar rate-nya itu ada di poin baris ketiga, di informasi baris ketiga, 1 unit membutuhkan 1 jam tenaga kerja langsung dengan tarif per jamnya 12 dolar. Berarti di sini kita kali 12 untuk standar rate-nya. Nah, LRV-nya tinggal kita selisihkan saja antara actual dengan budgeted-nya. Nah, karena actualnya lebih besar daripada budgetednya sesuai konsep yang tadi, maka di sini hasilnya unfavorable. Itu untuk LRV, perhitungan labor rate variance. Lalu untuk perhitungan LEV atau labor efficiency variance, di mana kita membandingkan budgeted dengan standar, kita cari terlebih dahulu standarnya dengan rumus standard hour dikali standar rate-nya.
Berapa standar hour-nya? Masih di informasi baris ketiga, satu unit produk membutuhkan 1 jam tenaga kerja langsung. Oke, 1 unit butuh 1 jam tenaga kerja langsung. Lalu berapa yang diproduksi perusahaan? Sebanyak 6.000 unit. Sama seperti menghitung standar quantity tadi, ketika yang diketahuinya itu informasi 1 unitnya, maka harus kita kali dulu sama unit produksinya, yaitu 6.000. Baru kita kali sama standar rate-nya. Untuk labor, standar rate-nya itu adalah $12. Berarti di sini kita kali 12 dapat hasil 72.000. Kita selisihkan antara budgeted dengan standar. Dapat hasilnya 2.400. Di sini dia bersifat favorable karena budgeted lebih kecil daripada standar bersifat favorable. Maka selisih 2.400 ini bersifat favorable. Sorry, ini harusnya bersifat favorable untuk labor efficiency variance. Lalu berapa total direct labor variance-nya? Nah, di sini karena dia beda, yang satu unfavorable dan yang satu favorable, maka kita nggak bisa langsung menjumlahkan seperti yang di material variance. Tapi kalau nilainya itu berbeda, yang satu unfavorable, yang satu favorable, maka kita selisihkan. Selisih antara 5.800 dengan 2.400 adalah 3.400. Nah, 3.400-nya ini unfavorable atau favorable? Jawabannya unfavorable. Karena yang sebelumnya unfavorable itu nilainya lebih besar. Karena yang sebelumnya unfavorable itu lebih besar, maka ketika kita selisihkan, ibaratnya si unfavorable ini, si 5.800 unfavorable ini, kita kurangin 2.400 favorable, masih besaran selisih atau sisanya unfavorable. Maka di total direct labor variance, hasil akhirnya adalah 3.400 unfavorable. Oke, kita lanjut ke variabel overhead variance. Untuk actualnya masih sama, di sini dia actual hours dikali actual variable overhead rate. Di soal mengenai variabel overhead, diketahui variabel overhead cost actual sebesar 29.580. Jadi langsung diketahui ya. Data untuk actual variabel overhead 29.580. Lalu untuk budgetednya actual hour dikali standar variable overhead rate-nya. Di informasi soal nomor baris keempat, overhead variable per jamnya adalah 5. Nah, 5 ini kan variabel overhead, fixed overhead itu kan didasarkannya atau berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Makanya actual hours di sini yang di bagian budgeted ini adalah actual hours yang sama seperti labor variance karena variabel overhead-nya juga berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Berarti actual hours di sini itu yang 5.800 jam kerja langsung ini. Dikali sama standar variabel overhead-nya sebesar $5. Maka hasilnya Rp29.000. Nah, selisih antara actual dengan budgetednya adalah sebesar Rp580 dengan hasilnya unfavorable karena actualnya lebih besar daripada budgetednya. Oke, itu untuk variable overhead spending variance. Lanjut kita hitung variable overhead efficiency variance di mana kita bandingkan antara budgeted dengan standarnya. Nah, masih sama juga konsepnya karena variable overhead ini berdasarkan jam tenaga kerja langsung, maka standar hour yang di sini sama seperti standar hour saat kita menghitung labor variance, yaitu sebesar 1 unit produk butuh waktu 1 jam, kita kali sama unit produksinya 6.000, kita kali sama standar variable overhead-nya $5. Ya, 1 unit butuh 1 jam, kita produksi 6.000 dan standar variable overhead-nya adalah $5. Maka hasilnya 30.000. Nah, kita selisihkan antara
budgeted dengan standarnya. Kita dapat selisih Rp1.000 di mana hasilnya itu favorable. Kenapa favorable? Karena di sini budgetednya lebih kecil daripada standarnya, maka dia favorable. Untuk nilai variable overhead efficiency variance. Lalu bagaimana untuk total variable overhead variance? Sama seperti perhitungan yang labor variance, karena dia beda, yang satu unfavorable, yang satu favorable, maka di sini kita selisihkan. Selisihnya itu 1000 dikurangi 580, hasilnya 420. 420 ini favorable karena nilai sebelumnya itu lebih besar nilainya si favorable dibandingkan unfavorable. Ketika diselisihkan, yang ibaratnya masih ada sisa itu ya nilai si favorable. Oke, selanjutnya untuk fixed overhead variance masih sama. Informasi aktual mengenai fixed overhead variance ada di poin F. Dikatakan fixed overhead cost sebesar 60.400, berarti actual fixed overhead-nya adalah 60.400. Lalu untuk menghitung FOSV atau fixed overhead spending variance ini, kita bandingkan antara actual dengan budgeted-nya. Nah, di budgeted-nya itu informasi yang diketahui di baris kelima dikatakan fixed overhead rate per jamnya adalah $11,8. Nah, di sini agak sedikit berbeda untuk budgeted fixed overhead-nya, di mana dia itu nggak menggunakan unit produksi, tapi menggunakan unit capacity atau kapasitas normalnya perusahaan, yaitu 5.000 jam kerja langsung. Jadi bukan tadi 1 unit 1 jam lalu dikali unit produksi, tapi yang dipakai itu adalah kapasitas normalnya, khusus untuk perhitungan budgeted fixed overhead, yang dimana rumusnya capacity dikali standar fixed overhead rate. Berarti capacity di sini 5.000 jam tenaga kerja langsung kita kali sama standar fixed overhead rate-nya 11,8. Nih ya, untuk standar fixed overhead rate-nya. Maka budgetednya diperoleh Rp59.000. Lalu kita selisihkan antara actual dengan budgeted 1.400, di mana ini unfavorable karena actualnya lebih besar daripada budgetednya. Jadi hasil untuk fixed overhead spending variance adalah 1.400 unfavorable. Yang terakhir, kita mencari variable fixed overhead volume variance dengan membandingkan budgeted dengan standar. Nah, di sini masih sama standarnya, rumusnya standard hour dikali standar fixed overhead rate. Nah, standard hour-nya masih sama. Kalau untuk standar ini kita masih pakai unit produksi. Jadi yang khusus pakai unit capacity itu hanya untuk budgeted. Ya, untuk standar kita masih pakai unit capacity. Berarti tadi 1 unit butuh 1 jam tenaga kerja langsung. Kita kali sama unit produksinya, kita kali standar fixed overhead rate-nya 11,8. Hasilnya 70.800. Nah, kita selisihkan antara budgeted dengan actual, antara budgeted dengan standar, dapat selisihnya adalah 11.800 favorable. Kenapa favorable? Karena budgetednya lebih kecil daripada standarnya, makanya favorable. Nah, untuk total fixed overhead variance di sini karena dia masih beda nih, yang satu unfavorable, yang satu favorable, maka kita selisihkan 11.800 kita kurang 1.400, hasilnya 10.400 favorable. Kenapa favorable? Karena yang sebelumnya lebih besar nilai favorable-nya dibandingkan nilai unfavorable-nya. Jadi untuk total fixed overhead variance 10.400 favorable. Nah, sekian pembahasan mengenai flexible budget dan standard costing. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan terima kasih.